Teman-teman inspirasi, pernahkah kalian membayangkan apa yang sebenarnya terjadi setelah kematian? Bukan dalam dongeng atau mitos, tapi dalam pengalaman nyata, saat seseorang berhenti bernapas, lalu hidup kembali. Di balik kisah-kisah yang sering kita anggap sebagai keajaiban, ternyata ada rahasia yang jauh lebih menyeramkan. Beberapa orang yang pernah menyentuh ambang kematian menyimpan cerita yang tak mereka ungkapkan. Bukan karena mereka tak mau, tapi karena mereka takut tidak akan dipercaya. Bayangkan jika kamu kembali dari kematian, tapi tidak sendirian. Ada sesuatu atau seseorang yang ikut bersamamu. Sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu ada. Menyusup ke dalam hidupmu perlahan, menciptakan mimpi buruk yang tak berakhir, membuatmu mempertanyakan, apakah kamu benar-benar kembali sebagai dirimu sendiri? Di cerita kali ini, kita akan menyusuri pengalaman seorang perempuan muda yang pernah mati, lalu hidup kembali. Namun sejak detik ia membuka matanya di ranjang rumah sakit, hidupnya tak pernah lagi sama. Ia mulai mendengar suara-suara aneh, merasakan kehadiran yang tak bisa dijelaskan, melihat sosok yang terus membayangi. Hingga akhirnya, ia sadar bahwa dunia kematian belum sepenuhnya melepaskannya. Kisah ini bukan sekadar cerita horor. Ini adalah refleksi tentang tipisnya batas antara hidup dan mati, tentang kehidupan setelah kematian dalam arti yang paling nyata dan menghantui. Teman-teman inspirasi sedang menyaksikan cerita penuh makna inspirasi. Tempat di mana kisah-kisah terdalam dan tergelap diangkat ke permukaan untuk membuka mata kita terhadap sisi lain kehidupan. Dan dalam video ini, kita akan menyelami cerita penuh ketegangan berjudul Kehidupan Setelah Kematian, dari kisah nyata ke misteri menghantui. Kalau kamu penasaran, apakah kematian benar-benar akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih mengerikan, tetap ikuti cerita ini hingga selesai. Karena mungkin ada bagian dari cerita ini yang akan terasa terlalu dekat dengan hidupmu. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, bagikan video ini ke teman yang suka cerita misteri. Tinggalkan komentar kalau kamu pernah mengalami hal serupa. Dan subscribe agar kamu tidak tertinggal kisah penuh makna berikutnya. Mari kita buka pintu itu dan lihat apa yang menunggu di baliknya. Namaku Alia. Dan iya, aku pernah mati. Itu bukan kiasan. Bukan metafora puitis tentang patah hati atau kehilangan. Aku benar-benar mati. Jantungku berhenti berdetak selama hampir 5 menit setelah sebuah kecelakaan mobil yang nyaris merenggut seluruh hidupku. Tim medis mencatatnya sebagai mati suri. Tapi bagi seseorang yang mengalaminya, itu lebih dari sekadar istilah klinis. Sebelum semuanya berubah, hidupku biasa saja. Aku tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat. Kota yang selalu berkabut di pagi hari, dan di mana suara azan subuh terdengar seperti gema masa lalu yang menenangkan. Aku bekerja sebagai guru les privat, mengajar anak-anak membaca dan berhitung. Setiap sore, aku naik motor tua peninggalan ayahku untuk keliling dari rumah ke rumah. Aku tidak kaya, tidak juga terlalu istimewa, tapi hidupku terasa cukup. Sampai pada sore yang seharusnya biasa saja itu. Langit mendung, udara berat seperti menahan hujan, dan aku pulang sedikit lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi, dan aku terburu-buru. Aku tak tahu persis bagaimana semua itu terjadi, hanya dentuman keras, kilatan cahaya, dan kemudian keheningan yang tak wajar. Orang-orang bilang, tubuhku terpental cukup jauh. Mereka juga bilang, aku ditemukan dalam posisi terlentang, mata terbuka, tapi tanpa napas. Ambulans datang cepat, tapi jantungku sempat berhenti. 5 menit, mungkin lebih. Sampai akhirnya, aku kembali dengan tubuh yang sama, tapi jiwa yang tidak sepenuhnya utuh. Yang aneh bukan hanya bahwa aku masih hidup, tapi apa yang aku lihat selama aku mati. Tidak ada terowongan terang seperti cerita-cerita religius yang sering kudengar. Tidak ada suara-suara damai atau bisikan lembut dari alam baka. Yang ada hanyalah kabut, dingin, dan sesosok bayangan yang berdiri jauh. Namun matanya menatapku seperti sudah lama menunggu. Aku pikir itu halusinasi, efek trauma otak. Tapi hari-hari setelah sadar dari rumah sakit, aku mulai menyadari pengalaman itu meninggalkan bekas. Bukan bekas luka yang bisa dilihat dengan mata, tapi sesuatu yang lebih dalam,
Seolah sebagian dariku tertinggal di sisi lain, dan yang kembali bukan sepenuhnya aku. Orang-orang di sekitarku menganggap aku beruntung, diselamatkan. Mereka bilang, Tuhan memberiku kesempatan kedua. Tapi mengapa? Aku justru merasa kehilangan sesuatu. Dan sejak aku pulang dari rumah sakit, aku mulai merasakan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Lampu kamar sering padam sendiri, cermin berkabut di tengah malam meski tak ada uap. Dan yang paling mengganggu, aku mulai bermimpi tentang tempat itu, tentang kabut, dan sosok yang kini berdiri lebih dekat, selalu lebih dekat. Aku ingin berpikir ini hanya stres pasca trauma. Mungkin pikiranku menolak kenyataan. Tapi tubuhku tahu, ini bukan sekadar mimpi. Aku bangun dengan bekas dingin di kulitku, suara langkah di lorong rumah, aroma tanah basah yang entah datang dari mana. Hidup setelah kematian bukan seperti yang dikisahkan di buku-buku motivasi. Bagiku, itu awal dari sesuatu yang lebih gelap, lebih asing. Seperti aku membawa pulang sesuatu yang seharusnya tetap tertinggal di sana. Dan saat aku mulai mencoba kembali menjalani hari-hari seperti biasa, aku menyadari aku tidak sendirian lagi. Awalnya samar, bayangan yang terlihat sekilas di sudut mata, suara langkah pelan di malam hari. Ketika aku yakin rumah sudah terkunci rapat, aku mencoba berpikir rasional bahwa semua ini adalah reaksi wajar dari tubuh dan pikiranku yang masih dalam masa pemulihan. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kupungkiri. Perasaan itu, perasaan diawasi, perasaan bahwa ada sesuatu yang selalu berjalan setengah langkah di belakangku. Hari itu, 2 minggu setelah aku keluar dari rumah sakit, aku kembali ke rumah tempatku tinggal sendiri. Sebuah rumah tua peninggalan nenekku, dikelilingi pagar besi yang sudah berkarat, dan dipenuhi tanaman liar yang menjalar sampai ke teras. Rumah itu dulu terasa hangat, tapi setelah kejadian itu, rumah ini berubah menjadi tempat yang asing dan dingin. Seolah-olah ia tahu bahwa aku kembali dalam keadaan yang berbeda. Malam itu, aku mencoba tidur lebih awal. Tapi entah mengapa, aku merasa cemas tanpa alasan. Ketika lampu kamar mati tanpa sebab, aku bangkit dari tempat tidur untuk memeriksanya. Saklarnya masih menyala, tapi bohlamnya padam. Aku mengganti bohlam dengan yang baru, tetap mati. Dan saat aku menoleh ke arah jendela, aku melihatnya. Bayangan itu berdiri di halaman, tidak bergerak, hanya berdiri di antara pohon mangga dan pagar. Aku mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya pantulan, atau mungkin tetangga yang lewat. Tapi saat aku memejamkan mata sejenak dan membukanya kembali, sosok itu masih ada, tak berubah, seolah menunggu. Aku berlari menutup tirai, tanganku gemetar. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sorot yang tidak bisa dijelaskan. Bukan kemarahan, bukan rasa ingin tahu, tapi kelaparan. Bukan lapar akan makanan, tapi akan sesuatu yang jauh lebih abstrak, seperti ia menginginkan jiwaku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Dan sejak saat itu, kehadirannya menjadi lebih nyata. Aku mulai merasakan hawa dingin menelusup di setiap sudut ruangan. Barang-barang kecil berpindah tempat tanpa alasan. Bahkan jam dindingku, yang selama ini tak pernah rusak, mulai berdetak mundur setiap pukul 3 dini hari. Waktu yang sama saat jantungku berhenti di meja operasi. Dan mimpiku menjadi lebih parah. Dalam tidurku, aku kembali berada di kabut itu. Tapi kini aku tidak sendirian. Sosok itu mengikutiku, perlahan, tanpa suara. Tidak pernah berbicara. Hanya menatap dengan mata hitam kelam seperti sumur tak berdasar. Setiap malam, ia semakin dekat. Dan aku mulai terbangun dengan tanda-tanda aneh. Goresan di pergelangan tangan, jejak lumpur di lantai, dan suara napas berat yang lenyap saat lampu dinyalakan. Aku mencoba menceritakan ini pada sahabatku, Dinda. Tapi seperti yang sudah kuduga, ia hanya tertawa canggung. Ia bilang aku terlalu banyak berpikir, bahwa mungkin aku butuh liburan. Aku mengangguk saja, meski dalam hati aku tahu, ini bukan stres, ini nyata, sangat nyata. Aku mulai merasa bahwa sosok itu tidak hanya mengikutiku,
tapi perlahan sedang mengambil tempat dalam hidupku, seolah ia sedang mengisi ruang kosong yang terbuka ketika aku mati. Dan belum sempat sepenuhnya tertutup saat aku kembali. Yang membuatku takut bukan hanya keberadaannya, tapi kenyataan bahwa aku mulai terbiasa dengannya. Bahwa aku bisa merasakan langkahnya di belakangku tanpa lagi melonjak panik. Bahwa ketika aku duduk sendirian di ruang tamu, aku tahu ada yang duduk di kursi seberang. Dan aku tidak lagi merasa perlu melarikan diri. Dan di suatu malam, untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya dengan jelas. Aku tak pernah ingin mengingatnya. Tapi wajah itu tertanam begitu kuat dalam pikiranku. Seakan-akan setelah aku melihatnya, aku tidak lagi bisa melihat dunia dengan cara yang sama. Malam itu, hujan turun deras. Aku tertidur di sofa ruang tamu. Karena terlalu lelah untuk naik ke kamar. Lampu temaram menyala, menyisakan bayangan gelap yang menari di dinding. Dan ketika aku terbangun di tengah malam, tubuhku tidak bisa bergerak. Aku tersadar, tapi seluruh tubuhku seperti terkunci. Lidahku keluh, dan mataku hanya bisa menatap lurus ke langit-langit. Dalam kondisi setengah sadar itu, aku mencium aroma tanah basah dan besi berkarat. Kemudian, dari sudut mataku, aku melihat sosok itu. Ia berdiri di ambang pintu, diam, hanya menatapku. Perlahan, ia mendekat. Dan ketika ia cukup dekat untuk kulihat dengan jelas, jantungku seperti diremas paksa. Wajahnya bukan wajah manusia. Kulitnya pucat kehijauan, seperti daging yang sudah membusuk. Matanya kosong, tak berkelopak, tapi penuh kesedihan. Bukan kesedihan manusia, tapi kesedihan dari sesuatu yang telah kehilangan bentuk, kehilangan waktu, kehilangan segalanya. Aku ingin berteriak, tapi tak bisa. Aku hanya bisa menangis dalam diam, air mata jatuh perlahan di sisi wajahku, sementara ia membungkuk perlahan ke arahku, dan berbisik tanpa suara. Bibirnya bergerak, tapi tak ada bunyi keluar. Namun entah bagaimana, aku tahu apa yang ia katakan. Kau pernah ke tempatku, maka aku berhak menemuimu di tempatmu. Setelah itu, aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dan selimut yang terlempar ke lantai. Tapi bekas kehadirannya tidak pergi. Aroma tanah itu masih menggantung di udara. Jejak berlumpur yang sebelumnya tidak ada kini tampak jelas mengarah dari pintu ke tempatku tidur. Dan di atas meja ada bunga kamboja kering, bunga yang tidak pernah kupunya. Sejak hari itu, hidupku mulai berubah lebih dalam. Aku mulai kehilangan waktu. Ada jam-jam kosong dalam hariku yang tidak bisa kujelaskan. Tiba-tiba, aku sadar sudah berada di tempat lain tanpa tahu bagaimana aku sampai di sana. Kadang di taman yang tak kukenal. Kadang di jalanan sepi dengan langit kelabu, jauh dari rumah. Ponselku merekam suara-suara aneh, rekaman yang tak pernah kumulai. Suara langkah berat, bisikan samar, dan kadang suara napasku sendiri, tergesa-gesa seolah sedang berlari, padahal aku tak pernah merekamnya. Sahabatku, Dinda, mulai mencurigai ada yang tidak beres. Ia mengatakan bahwa aku sering mengirim pesan dengan nada aneh. Kadang seperti orang asing, kadang seperti berbicara pada seseorang yang tidak dikenalnya. Tapi saat ku buka pesan-pesan itu, aku tak ingat menulisnya. Kata-katanya seperti ditulis oleh orang lain. Satu pesan bahkan berkata, "Tolong, aku tidak bisa kembali. Ini bukan rumahku." Saat itulah aku mulai bertanya-tanya, benarkah aku yang kembali dari mati suri itu adalah aku yang sama? Aku mulai mencari penjelasan, mencoba memahami apa yang terjadi padaku. Kubuka kembali catatan medis, mencoba bicara dengan psikiater, bahkan mendatangi seorang rohaniawan. Tapi tidak ada yang bisa memberiku jawaban yang masuk akal. Mereka menyebut trauma, disosiatif, halusinasi, tapi tidak satupun dari istilah itu bisa menjelaskan kenapa aku mencium bau kuburan dalam setiap mimpi, atau kenapa aku mendengar suara anak kecil menangis dari dalam cermin kamar mandi. Dalam keheningan malam-malam panjang itu, aku mulai menyadari, bukan aku yang membawa sesuatu dari dunia sana, tapi akulah yang belum sepenuhnya kembali. Ada bagian dari diriku yang tertinggal, dan sesuatu dari sana ikut pulang menggantikannya. Dan semakin hari, wajah itu semakin sering muncul. Tidak hanya di malam hari, tapi di bayangan jendela, pantulan cermin, bahkan di kerumunan orang yang berlalu di jalan.
selalu memandangku, selalu tersenyum tipis, bukan senyum yang menenangkan, tapi senyum seseorang yang tahu bahwa waktuku belum selesai bersamanya. Dan semuanya mencapai puncaknya pada malam saat aku membuka pintu kamar yang tidak pernah ada di rumah ini. Sudah berminggu-minggu aku hidup dalam ketakutan yang tak terlihat. Ketika siang, aku mencoba menjadi diriku yang lama. Aku memasak, bekerja, berbicara dengan orang lain. Tapi di malam hari, rumah ini berubah menjadi labirin asing yang penuh dengan bayangan yang bergerak, bisikan samar, dan kilasan sosok yang tak semestinya berada di sini. Aku sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang nyata dan mana yang bukan. Tapi malam itu benar-benar berbeda. Aku terbangun karena suara ketukan, bukan di pintu depan, bukan pula di jendela, tapi di balik tembok kamar. Suara itu datang dari dinding, ketukan pelan, teratur, dan seolah menungguku untuk merespons. Anehnya, suara itu tidak menakutkan, justru mengundang, seperti panggilan dari sesuatu yang selama ini bersembunyi. Dan entah mengapa, aku berdiri dan mengikutinya. Jari-jariku menyentuh tembok yang dingin, dan saat ku ketuk balik, tembok itu bergema, tidak padat seperti biasanya. Ada ruang kosong di baliknya. Tiba-tiba, celah terbuka. Di sudut yang tak pernah kulihat sebelumnya, di koridor kecil antara ruang tengah dan kamar mandi, ada sebuah pintu kayu tua. Warnanya gelap, seperti terbakar usia. Tidak ada gagang pintu, hanya retakan tipis seperti garis luka pada dinding. Aku yakin 100% pintu itu tidak pernah ada sebelumnya. Tidak mungkin aku melewatkannya. Namun saat aku berdiri di depannya, pintu itu perlahan membuka sendiri. Dan yang kulihat, di baliknya membuat tubuhku gemetar. Ruangan kecil itu kosong, tapi dindingnya dipenuhi cermin. Cermin-cermin besar dengan bingkai kayu tua, semuanya menampilkan pantulan yang sedikit terlambat. Seolah ada jeda antara gerakanku dan bayangan yang mengikuti. Di tengah ruangan, ada sebuah ranjang besi dengan kain putih yang sudah menguning. Dan di atasnya, ada tubuhku sendiri. Tubuhku berbaring diam, mata tertutup, seperti sedang tidur atau mati. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang mengalir saat itu. Antara ingin kabur dan ingin mendekat. Ada suara dalam pikiranku yang berteriak untuk lari, tapi kakiku justru melangkah masuk. Dan ketika aku menginjakan kaki ke dalam ruangan itu, pintu tertutup di belakangku. Cermin-cermin itu mulai berembun. Kabut tipis muncul dari lantai, dan dari balik permukaannya yang buram, bayangan-bayangan muncul satu persatu. Bukan hanya diriku, tapi wajah-wajah lain, wajah orang-orang asing. Mereka semua menatapku. Beberapa tampak marah, beberapa menangis, beberapa tersenyum dengan senyum yang mengerikan, dan di antara mereka muncul dia, sosok yang selama ini mengikutiku, yang selalu berdiri diam di kejauhan. Kali ini, dia muncul sangat dekat. Tidak ada batas lagi antara kita. Ia berdiri di cermin di depanku, memandangku dengan mata kosongnya. Lalu ia mengangkat tangannya, dan pantulannya tidak mengikuti. Aku gemetar. Dunia di balik cermin itu bukan pantulan. Itu adalah ruang lain, dunia lain, dan dia ingin keluar. Dengan gerakan perlahan, dia menempelkan telapak tangannya ke permukaan cermin. Dan dari sisi cermin tempatku berdiri, aku merasakan permukaannya mulai mencair. Seperti air, bukan kaca. Dan sebelum aku bisa mundur, tangannya sudah menembus batas itu dan menyentuhku. Seketika, tubuhku kaku, jantungku berdetak begitu keras hingga telingaku berdengung. Udara menjadi dingin. Dan aku mendengar suaraku sendiri berbisik, tapi bukan dari mulutku. Suara itu berasal dari ranjang, dari tubuhku yang terbaring di sana. Dia mulai berbicara. Dia mengatakan bahwa aku telah melewati batas, bahwa ketika aku kembali dari kematian, aku membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh manusia. Dan sekarang, pintu itu terbuka dua arah. Aku menangis, ingin keluar. Tapi cermin-cermin itu sudah retak, bukan dari sisi luar, tapi dari dalam. Sosok-sosok di balik sana
mulai merangkak mendekat. Ruang itu bergema oleh suara-suara mereka. Bukan jeritan, tapi ratapan panjang yang seolah berasal dari dasar bumi. Dan tiba-tiba, semuanya gelap. Ketika aku terbangun, aku berada di lantai ruang tamu. Tak ada bekas pintu di dinding, tak ada suara, hanya keheningan dan bau tanah basah yang familiar. Namun, saat kulihat pantulan diriku di kaca jendela, aku tahu ada yang berubah. Mata itu bukan lagi milikku. Dan sejak malam itu, semuanya menjadi lebih tenang, tapi dengan cara yang salah, seperti air yang tenang di permukaan danau yang menyembunyikan arus ganas di dalamnya. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi bayangan yang lewat di sudut mataku. Tapi bukan berarti semuanya kembali normal. Justru sebaliknya, keheningan ini terasa seperti isyarat bahwa sesuatu sedang menunggu. Aku mulai merasa asing dengan diriku sendiri ketika bercermin. Aku melihat wajah yang kukenal, tapi tidak terasa seperti bagian dari diriku. Gerak tubuhku sedikit lebih lamban, seperti dikendalikan oleh kehendak yang bukan milikku. Bahkan pikiranku kadang seperti terpecah. Ada suara-suara kecil di dalam kepala mengajakku untuk mengingat sesuatu yang tidak pernah terjadi dalam hidupku. Atau mungkin sesuatu yang sudah lama kulupakan. Hari-hariku berubah menjadi pencarian yang sunyi. Aku mulai menelusuri kembali tempat-tempat yang pernah kukunjungi. Orang-orang yang pernah dekat denganku. Setiap percakapan terasa seperti teka-teki. Setiap sudut kota ini menyimpan semacam gema dari sesuatu yang tak bisa kugapai. Tapi tak satu pun memberi jawaban. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu yang aneh dan sangat tidak seharusnya terjadi. Di folder foto lama dalam laptopku, ada satu gambar yang tidak pernah kuambil. Sebuah gambar hitam putih yang memperlihatkan koridor rumah sakit dengan kursi roda tua di pojok. Di ujung koridor, ada siluet seorang wanita berdiri. Jelas sekali, itu sosok yang sama seperti yang pernah kulihat di cermin. Wanita dengan gaun panjang dan rambut tergerai menutupi wajahnya. Aku mencoba menghapus foto itu, tapi tak pernah berhasil. Bahkan saat ku ganti laptop, file itu selalu muncul kembali, seolah menempel padaku. Lalu muncul satu folder baru, kosong tanpa nama. Tapi ketika ku buka, ada satu file video berdurasi 17 detik. Gambarnya buram, tapi aku mengenali tempatnya. Kamar tempat aku dirawat saat kecelakaan itu terjadi. Video itu menampilkan tubuhku sendiri, terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Saat monitor menunjukkan garis datar, mati klinis. Dan dalam detik ke-13, layar berguncang. Suara desahan berat terdengar. Kamera terangkat pelan dan muncul wajahku, tapi bukan aku. Tatapannya kosong dan mulutnya bergerak, mengucapkan sesuatu yang tak bisa kudengar, tapi cukup untuk membuat tubuhku gemetar. Kamu seharusnya tidak kembali. Aku mulai sadar bahwa yang terjadi padaku bukan sekadar pengalaman mendekati kematian. Sesuatu telah ikut kembali bersamaku. Mungkin bukan sekadar entitas asing, tapi bagian dari dunia lain yang seharusnya tetap terpisah. Dan di titik ini, aku menyadari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Semasa kecil, aku pernah mengalami kejadian hampir tenggelam, hampir mati. Saat itu aku masih usia 7 tahun. Aku ingat samar-samar ditarik keluar dari air dan dibopong dengan panik. Tapi aku juga ingat hal lain. Sekelebat cahaya putih, suara-suara tak dikenal, dan sesosok wanita yang mendekatiku sambil merentangkan tangan. Wajah yang sama dengan sosok yang kini menghantuiku. Mungkinkah aku pernah melewati ambang itu sebelumnya? Mungkinkah bukan hanya sekali aku berada di antara hidup dan mati? Dan jika benar begitu, mungkinkah sosok itu tidak sedang mengejarku, melainkan mengamatiku sejak lama, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih? Malam itu, aku duduk di depan cermin besar di kamarku. Aku menatap dalam-dalam ke mata yang selama ini terasa asing. Dan akhirnya aku sadar bahwa ada bagian dari diriku yang memang hilang sejak lama. Bagian yang tertinggal di batas antara dunia ini dan dunia itu. Bagian yang mungkin telah digantikan oleh sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih sabar. Dan kini, seiring hari-hari berlalu, aku mulai merasa nyaman. Nyaman dengan keheningan, dengan gelap,
dengan tidak merasa sepenuhnya manusia. Karena ketika kau sudah 2 kali menyentuh kematian, dunia ini tidak lagi terasa seperti rumah. Sejak hari itu, aku mulai merasa bahwa hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. Setiap langkah seperti mengikuti jejak yang sudah digariskan oleh sesuatu yang lebih besar dan lebih tua. Aku merasa seperti sedang dijemput oleh sesuatu yang menunggu sejak lama, dan perlahan, semuanya mulai terhubung. Suatu malam, aku memimpikan tempat yang belum pernah kudatangi, tapi terasa sangat akrab. Di sana ada pohon beringin besar yang menjulang di tengah ladang kering. Di bawahnya ada gundukan tanah merah, tak berpagar, tanpa batu nisan, kuburan tanpa nama. Dalam mimpi itu, aku berdiri di sana, tidak sendiri. Sosok wanita berambut panjang itu berdiri di sisi lain, mengamatiku diam-diam. Pagi harinya, aku terbangun dengan jantung berdetak cepat. Tapi rasa takutnya telah berubah menjadi rasa ingin tahu yang tak bisa kutahan. Dan entah kenapa, aku tahu tempat itu nyata. Dengan sedikit pencarian di internet berdasarkan bentuk pohon dan lanskapnya, aku menemukan satu lokasi yang mirip. Sebuah desa tua di pinggiran Jawa Tengah. Sekitar 4 jam dari tempat tinggalku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung memutuskan pergi ke sana. Bukan karena keberanian, tapi karena perasaan bahwa aku tak akan bisa tidur lagi sebelum sampai ke tempat itu. Desa itu kecil dan dikelilingi sawah serta kebun singkong yang mengering. Penduduknya ramah, tapi ada sesuatu dalam tatapan mereka saat aku menyebut nama lokasi pohon beringin itu. Mereka menjadi hening seketika, seperti menyimpan sesuatu yang tabu. Seorang pria tua, penjaga musala kecil di tepi desa, akhirnya bersedia membantuku. Ia menunjukkan jalan setapak yang jarang dilewati, menuju ke sebuah tanah lapang. Dan benar saja, di tengah-tengah tanah itu berdiri pohon beringin raksasa, tua, dengan akar menggantung yang hampir menyentuh tanah. Aku tidak mengatakan apapun, tapi aku tahu, di bawah pohon itu, di sanalah kuburan dalam mimpiku berada. Penjaga musala itu menatapku lama, lalu bercerita, dengan suara berat dan lambat. Konon, puluhan tahun lalu ada seorang wanita yang tinggal di desa itu. Pendatang. Ia tinggal sendirian, jarang keluar rumah, tapi sering terlihat berbicara sendiri. Penduduk desa menyebutnya perempuan yang kembali, karena mereka percaya ia pernah mati, tapi hidup kembali. Suatu malam, wanita itu ditemukan tak bernyawa di bawah pohon beringin. Tidak ada luka, tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya wajahnya, katanya, tersenyum aneh. Tak ada keluarga yang mengklaim jasadnya. Maka ia dikuburkan di situ, tanpa nisan, tanpa nama. Dan yang lebih mengerikan, sejak malam pemakamannya, orang-orang mulai melaporkan gangguan. Suara tangisan dari ladang, suara perempuan memanggil di tengah malam, dan beberapa warga desa yang katanya kerasukan, selalu menyebut satu nama yang sama. Nama yang tidak dikenal siapapun. Tapi ketika pria tua itu menyebutnya, jantungku berhenti sejenak. Nama itu adalah nama tengahku. Bukan nama yang sering kupakai. Bahkan di kartu identitas pun sudah tak lagi tertulis sejak aku dewasa. Tapi itu nama yang diberikan ibuku sejak aku lahir. Nama yang hanya dia dan ayahku tahu. Rasanya seperti tubuhku membeku. Dunia terasa senyap. Bagaimana mungkin seorang wanita yang mati puluhan tahun lalu di desa terpencil ini bisa terhubung denganku? Aku berdiri di depan kuburan itu, dan perasaan aneh menyelimutiku. Bukan takut, bukan ngeri, tapi lebih seperti kepulangan. Tanah merah di bawah pohon beringin itu terasa familiar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sedang dihantui. Aku merasa sedang disambut kembali. Malam itu, aku bermalam di rumah warga. Tapi saat aku menutup mata, mimpiku terasa lebih nyata dari biasanya. Dalam mimpi itu, aku tidak hanya melihat wanita berambut panjang itu. Kali ini, aku menjadi dia. Aku merasakan tubuhnya, pikirannya, kesepiannya. Aku melihat dunia dari balik matanya yang telah lelah. Dan yang paling menakutkan, aku merasa nyaman di dalam dirinya.
Ketika aku terbangun keesokan paginya, hanya ada satu pikiran di kepalaku. Mungkin aku tidak sedang dihantui oleh arwah seseorang. Mungkin aku sedang mengingat siapa diriku yang sebenarnya. Pagi itu terasa seperti batas antara dua dunia. Cahaya mentari menyusup lewat jendela bambu rumah penduduk yang kutumpangi. Tapi dalam kepalaku, semuanya masih remang. Perasaan menjadi orang lain dalam mimpi tadi malam belum sepenuhnya pergi. Aku merasa seperti membawa pulang ingatan yang bukan milikku. Atau mungkin selama ini memang milikku, hanya saja tertinggal di kehidupan yang lain. Perjalanan pulang ke kota tidak terasa nyata. Tubuhku ada di mobil, tapi pikiranku terjebak di antara dunia mimpi dan kenyataan. Sosok perempuan itu tidak lagi tampak menakutkan. Ia bukan sekadar hantu. Ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan kini, aku mulai merasa bahwa ia bukan datang untuk menakutiku, tapi untuk membangunkanku. Beberapa hari kemudian, aku mulai mencari lebih dalam. Aku membuka kembali dokumen-dokumen lama keluarga, surat-surat yang ditulis tangan oleh almarhum ibuku, foto-foto masa kecilku. Lembar demi lembar terasa seperti potongan puzzle yang akhirnya mulai membentuk gambar utuh. Gambar yang tidak sepenuhnya menjelaskan, tapi justru membuka lebih banyak pertanyaan. Di antara kotak-kotak penyimpanan, aku menemukan satu buku, kecil bersampul kulit coklat tua. Tidak ada judul. Isinya adalah tulisan tangan ibuku, tapi bukan catatan harian biasa. Ini seperti jurnal mimpi atau pengalaman spiritual. Dalam beberapa halamannya, ia bercerita tentang kehamilannya saat mengandung aku. Tentang mimpi-mimpi aneh yang ia alami saat itu. Tentang suara-suara yang memanggilnya dari tempat yang tidak bisa dijelaskan. Dan satu bagian yang membuat bulu kuduku berdiri. Ibuku menulis bahwa ia merasa roh dari masa lalu ikut bersamaku sejak aku dalam kandungan. Ia bahkan menulis nama itu, nama tengahku. Nama yang sama dengan wanita di desa itu. Nama yang katanya muncul di mimpinya, di bisikan-bisikan malam. Dan bahkan di raut wajahku ketika aku lahir. Seluruh duniaku runtuh dan bangkit kembali dalam waktu yang sama. Mungkinkah ini lebih dari sekadar kebetulan? Mungkinkah, seperti yang diyakini di beberapa kepercayaan, ada jiwa yang belum selesai dan kembali dalam bentuk baru? Aku mulai mengingat mimpi-mimpi lamaku. Mimpi yang dulu kupikir cuma khayalan masa kecil. Dalam beberapa mimpi itu, aku melihat rumah-rumah tua, tempat-tempat asing, dan wajah-wajah yang kini terasa begitu nyata. Rasanya seperti deja vu, tapi jauh lebih dalam, seperti mengingat sesuatu yang benar-benar pernah kualami. Dan semakin aku menyelami itu semua, semakin kabur batas antara siapa aku sekarang dan siapa aku dulu. Aku mulai merasa tidak sepenuhnya menjadi diriku. Setiap cermin yang kupandang menunjukkan wajah yang sama, tapi tatapannya berubah. Aku mulai kehilangan arah. Teman-teman dekatku menganggap aku hanya lelah atau sedang mengalami trauma pasca kecelakaan. Tapi ini bukan sekadar kelelahan mental. Ini adalah perubahan dari dalam, seolah jiwaku sedang mengalami retakan dan dari celah-celahnya, masa lalu merembes masuk. Malam-malamku kembali dihantui. Tapi kini, hantunya bukan lagi sosok luar. Hantunya adalah diriku sendiri. Aku sering terbangun dengan tubuh berkeringat, detak jantung tak beraturan, dan kadang aku berdiri di depan cermin, tidak tahu siapa yang sedang menatap balik ke arahku. Suatu malam, semuanya mencapai puncaknya. Aku terbangun jam 3 dini hari, dengan suara berdesing di telingaku. Suara itu bukan sekadar gema, tapi seperti bisikan dari banyak arah. Aku berjalan ke ruang tamu, dan lampu mati begitu saja. Dalam gelap, aku melihat siluet perempuan itu, tapi kali ini ia tidak berdiri di sudut ruangan. Ia menatapku dari cermin, bukan dari belakang pantulan, tapi dari dalam. Dan yang membuatku tercekat, ia tidak menakutkan. Ia terlihat lelah, seperti seseorang yang sudah terlalu lama menunggu untuk diakui. Dalam diam, aku tahu, ia bukan ingin menghantuiku. Ia ingin diingat, dan lebih dari itu, ia ingin aku menerima bahwa mungkin aku adalah kelanjutan dari dirinya. Ketika pagi menyingsing, aku tidak tidur sama sekali.
tapi aku merasa lebih tenang. Untuk pertama kalinya, aku tidak berusaha lari dari mimpi-mimpi itu. Aku tidak menutup mata pada bayangan masa lalu. Mungkin ini bukan tentang diganggu oleh dunia arwah. Mungkin ini adalah tentang bagaimana dua kehidupan saling menyambung, dan aku adalah jembatan di antaranya. Aku tidak tahu pasti kapan titik balik itu terjadi. Tapi setelah malam itu, segalanya terasa berbeda. Bukan karena semuanya tiba-tiba menjadi normal kembali, justru sebaliknya. Dunia di sekitarku tetap sama, tapi cara pandangku terhadapnya telah berubah. Aku tidak lagi melihat kejadian-kejadian aneh itu sebagai gangguan. Kini, aku mulai menganggapnya sebagai petunjuk, potongan-potongan kecil dari sesuatu yang pernah hilang, atau mungkin belum pernah benar-benar kumiliki. Aku mulai mencatat semuanya, setiap mimpi, setiap bayangan samar, bahkan kilasan emosi yang datang begitu saja tanpa sebab. Aku membuka kembali jalur kenangan dengan cara yang tidak biasa, bukan dari ingatan, tapi dari rasa. Setiap tempat yang terasa familiar tanpa pernah kukunjungi. Setiap wajah asing yang membuatku ingin menangis tanpa tahu kenapa. Semua kutulis satu persatu dan lama-kelamaan muncullah pola, nama-nama, lokasi, simbol, dan satu nama desa yang belum pernah kuceritakan pada siapapun, Watu Ngerinting. Entah dari mana nama itu muncul, tapi sejak kecil aku sering menyebutnya dalam permainan imajinasi. Kini, setelah semua ini, aku mencarinya di peta. Dan yang mengejutkan, desa itu benar-benar ada. Terpencil, terletak jauh di lereng timur pegunungan, nyaris tidak muncul di mesin pencari. Tanpa banyak berpikir, aku memutuskan untuk pergi ke sana. Bukan untuk mencari jawaban secara langsung, tapi untuk menenangkan sesuatu di dalam diriku yang tak pernah berhenti bertanya. Perjalanan menuju desa itu bukan sekadar perjalanan fisik. Jalanan yang kecil, berlumpur, dan sunyi seperti membawa pikiranku semakin dalam ke lorong waktu yang tak tercatat. Dan ketika akhirnya aku tiba di gerbang desa, udara di sana terasa lain. Seperti dunia yang berdiri sendiri, diam, dan menjaga rahasia sejak lama. Aku berjalan menyusuri pematang sawah, lalu memasuki pemukiman tua dengan rumah-rumah beratap ijuk dan pagar bambu. Orang-orang di sana ramah, tapi sebagian besar hanya menatapku dengan ekspresi heran. Hingga akhirnya, seorang perempuan tua menghampiri, matanya tajam, tapi penuh rasa ingin tahu. Ia menatapku lama, dan tiba-tiba berkata, "Kamu mirip seseorang, tapi dia sudah lama tiada." Jantungku berdegup keras. Namanya adalah Ratna Ayu, katanya. Seorang wanita muda yang pernah tinggal di desa itu sekitar 70 tahun lalu. Cantik, berpendidikan, tapi terasing. Ia diyakini memiliki penglihatan yang membuatnya dijauhi. Diceritakan bahwa Ratna Ayu meninggal secara misterius di usia muda setelah sempat berbicara bahwa ia melihat dunia yang belum waktunya. Desa menyimpan ingatan tentangnya, tapi tidak pernah banyak dibicarakan, seperti luka lama yang dibiarkan diam. Saat aku menunjukkan nama tengahku, nama yang sama dengan Ratna Ayu, perempuan tua itu menatapku dengan raut wajah yang tak bisa dijelaskan, campuran antara takjub dan takut. Ia lalu mengajakku ke sebuah makam tua di atas bukit, tempat Ratna Ayu dikuburkan. Di sana, angin berhembus pelan, membawa harum bunga dan tanah basah. Dan anehnya, aku tahu jalan ke sana tanpa harus ditunjukkan. Sesampainya di depan makam, lututku lemas. Sebuah emosi yang asing tapi sangat dalam menyergapku. Aku menangis, tanpa tahu alasannya. Seperti rindu yang tak pernah punya waktu untuk lahir. Tangisan yang bukan untuk orang lain, tapi untuk bagian dari diriku sendiri yang akhirnya kembali ke rumah. Aku tidak tahu apakah ini kebetulan, ilusi, atau semacam reinkarnasi. Tapi yang jelas, untuk pertama kalinya, aku merasa utuh. Aku merasa bahwa mungkin jawaban bukan soal benar atau salah, nyata atau tidak, tapi soal menerima bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari hidup dan mati. Dan mungkin itu yang disebut jiwa. Perjalanan ini bukan untuk membuktikan apapun,
tapi untuk berdamai dengan masa lalu, dengan ingatan yang tak pernah kupunya, dan dengan versi diriku yang tidak pernah ku mengerti sebelumnya. Dan saat aku berjalan turun dari bukit makam itu, aku tahu, ini bukan akhir dari kisahku. Ini baru permulaan dari hidup yang sepenuhnya baru. Hidup yang tidak lagi dipisahkan oleh dunia yang kasat mata dan tak kasat mata, tapi disatukan oleh satu hal, kebenaran tentang siapa aku sebenarnya. Tapi kedamaian itu tidak bertahan lama. Sejak aku kembali dari desa Watung Rinting, malam-malamku berubah menjadi medan sunyi yang asing. Tidak lagi seperti mimpi, tidak lagi seperti gangguan. Yang datang kini adalah kehadiran nyata, terlalu nyata untuk disebut sekadar bayangan. Dan kali ini, bukan hanya aku yang merasakannya. Beberapa kali, lampu rumah berkedip tanpa sebab, radio tua menyala sendiri, dan suara langkah kaki terdengar di lorong ketika semua pintu tertutup. Ada malam-malam saat aku merasa dia berdiri tepat di balik punggungku. Sosok itu, sosok yang dulu kulihat saat mati suri, yang seakan memanggilku dengan bisikan yang tidak pernah keluar sebagai kata. Kini, dia tidak hanya berdiri jauh, dia mendekat. Dan entah kenapa, kehadirannya membawa rasa kehilangan yang dalam, seperti ada janji yang belum ditepati, atau kehidupan yang belum selesai. Aku mulai meragukan apakah semua ini adalah proses penyembuhan, atau justru pintu menuju keterikatan yang lebih dalam pada dunia yang tak kasat mata. Karena semakin aku mencoba memahami, semakin aku merasa bahwa dunia arwah belum selesai denganku. Seseorang dari desa mengirimkan pesan, surat tulisan tangan dari seorang tetua. Ia mengatakan, jika benar engkau adalah bayangan dari Ratna Ayu yang dulu, maka ketahuilah, arwah yang pernah mengenalmu tidak akan tinggal diam. Mereka ingat, mereka masih menunggu. Surat itu membekukan waktu, membuatku duduk terpaku selama berjam-jam. Apa yang dimaksud dengan masih menunggu? Menunggu apa? Dan mengapa aku? Aku mulai menggali lebih jauh tentang Ratna Ayu, seorang antropolog lokal yang pernah meneliti fenomena spiritual di wilayah desa itu, memberitahuku bahwa Ratna Ayu dulunya dipercaya sebagai penghubung, seorang wanita muda yang sejak kecil sering mengalami mati suri dan mengaku dapat mendengar suara dari dunia lain. Ia ditakuti dan dihormati, tapi akhirnya diasingkan karena dianggap membuka jalan bagi yang tidak boleh dibuka. Dan sekarang, aku merasa tengah mengulang sejarahnya. Dalam tubuh dan kehidupan yang berbeda, tapi dengan jembatan yang sama. Malam-malam semakin berat. Setiap tidur terasa seperti menyusuri batas antara dunia. Kadang aku terbangun dengan jejak tanah di lantai. Kadang mimpi-mimpi yang kutulis di buku catatan ternyata memuat rincian kejadian masa lalu yang tidak pernah kudengar atau pelajari. Ada malam di mana aku melihat diriku sendiri di cermin. Bukan aku yang sekarang, tapi wajah yang lebih tua, lebih klasik. Bukan wajah orang asing, tapi juga bukan wajahku sepenuhnya. Aku tidak takut. Aneh ya, karena rasa takut itu sudah lama hilang, digantikan rasa berserah. Pada akhirnya, aku menyadari sesuatu. Mungkin sosok yang muncul bukan datang untuk mengganggu. Mungkin ia datang untuk menyelesaikan sesuatu yang pernah tertunda. Dan entah bagaimana, aku adalah bagian dari penyelesaiannya. Aku mulai mempersiapkan diri, tidak untuk melawan, tapi untuk menerima. Aku kembali ke rumah lama Ratna Ayu di desa, rumah yang sekarang kosong dan hampir rubuh. Di sanalah aku bermalam, untuk pertama kalinya sendirian, di tengah pekat malam dan gema jangkrik yang tak henti. Dan saat aku menutup mata malam itu, aku merasa dunia diam sepenuhnya. Tidak ada suara, tidak ada angin, tapi ada cahaya lembut menyentuh wajahku. Dan aku tahu, apapun yang terjadi malam itu akan menjadi pertemuan terakhir, atau awal dari bab yang belum pernah dituliskan siapapun. Karena ketika dunia arwah memanggil, kita tak bisa menolak. Kita hanya bisa memilih apakah akan melarikan diri atau berdiri dan mendengarkan. Aku tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi malam itu di rumah tua Ratna Ayu. Tidak ada suara keras, tidak ada penampakan dramatis,
Tidak ada ledakan mistis seperti dalam cerita-cerita horor yang dibesar-besarkan. Tapi ada keheningan yang berbeda. Sebuah keheningan yang seolah berbicara lebih dalam dari kata-kata. Aku tertidur di ruang tengah rumah itu, dikelilingi debu dan bayangan masa lalu yang menempel di dinding. Dan dalam tidurku, aku bermimpi. Atau mungkin tidak. Karena semuanya terasa terlalu nyata. Aku melihat seorang wanita mengenakan kebaya putih lusuh, duduk membelakangiku, menyisir rambutnya dengan tenang. Tanpa menoleh, dia berkata, "Terima kasih karena telah kembali." Suara itu seperti gema dari dalam tubuhku sendiri, bukan dari luar. Aku tahu dia bukan orang lain. Dia adalah bagian dariku yang selama ini tersembunyi dalam lembaran sejarah, dalam kematian yang belum sempat mengucap selamat tinggal. Saat aku membuka mata keesokan harinya, tidak ada yang berubah. Tapi juga tidak ada yang sama. Udara terasa lebih ringan. Rumah tua itu tidak lagi menakutkan. Bahkan suara burung terdengar lebih jernih. Seolah dunia menghela napas setelah menahan beban selama puluhan tahun. Setelah kejadian itu, gangguan di rumahku berhenti. Tidak ada lagi langkah kaki di lorong. Tidak ada lagi cermin yang berembun di tengah malam. Tidak ada lagi bisikan dari balik kepala. Tapi yang paling mencolok adalah perubahan dalam diriku sendiri. Aku tidak lagi merasa sebagai orang yang sama sebelum mati suri itu terjadi. Hidupku tidak kembali seperti semula. Karena bagaimana bisa, setelah menengok ke balik tirai kematian dan merasakan dunia yang tak terlihat, setiap kali aku berjalan melewati lorong rumah, aku merasa ditemani. Bukan dengan rasa takut, tapi dengan kesadaran bahwa dunia ini bukan hanya milik yang terlihat. Setiap kali aku menatap langit malam, aku tahu bahwa ada lebih banyak dari yang bisa dijelaskan. Dan entah bagaimana, aku tidak merasa sendirian lagi. Kehidupan setelah kematian bukan hanya tentang apa yang terjadi setelah jantung berhenti berdetak, tapi juga tentang bagaimana hidup berubah setelah seseorang melewati batas itu, walau hanya sebentar. Tentang bagaimana setiap detik setelahnya menjadi lebih bermakna, karena kita tahu betapa tipisnya batas antara ada dan tiada. Beberapa orang menganggap pengalamanku aneh, berlebihan, bahkan gila. Tapi aku tidak perlu membuktikannya pada siapapun. Karena bagi mereka yang pernah berdiri di tepi kematian, tidak ada penjelasan yang bisa sepenuhnya menggambarkan apa yang mereka lihat dan apa yang tinggal bersama mereka setelahnya. Kini, aku hidup bukan hanya untuk diriku sendiri. Aku hidup untuk mengingat, untuk menjaga agar jembatan itu tetap terbuka, bukan sebagai ancaman, tapi sebagai pengingat bahwa kita semua terhubung, bahkan dengan yang telah pergi. Aku menulis semuanya, setiap detail, setiap perasaan, dalam jurnal kecil di meja samping tempat tidur. Bukan untuk dibaca orang lain, tapi sebagai cara untuk terus berdamai dengan masa lalu, dengan kematian, dan dengan diriku sendiri. Dan jika suatu hari sosok itu datang kembali, aku tahu aku tidak akan lari. Karena aku bukan lagi gadis yang takut akan hal-hal tak terlihat. Aku adalah saksi, aku adalah yang kembali. Dan hidupku, sejak saat itu, tidak akan pernah sama. Teman-teman inspirasi, dalam hidup ini, ada momen-momen yang mengubah segalanya. Tidak selalu datang dalam bentuk besar atau dramatis. Kadang, hanya beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Dan dalam keheningan itulah, hidup menunjukkan wajah lainnya. Cerita yang baru saja kalian dengar, bukan hanya kisah tentang mati suri. Bukan pula semata kisah horor tentang sosok yang menghantui. Ini adalah perjalanan batin seorang wanita yang telah melihat sisi lain dari kehidupan. Sebuah kisah nyata yang menggambarkan betapa rapuhnya batas antara dunia kita dan dunia yang ada setelahnya. Kehidupan setelah kematian, seperti dalam kisah ini, bukan hanya tentang pertanyaan besar yang belum terjawab, tetapi juga tentang makna kecil yang kita abaikan setiap hari. Tentang bagaimana luka masa lalu bisa terus hidup dalam bayang-bayang, dan bagaimana kehadiran yang tak kasat mata bisa menjadi cermin untuk kita memahami diri sendiri. Kita mungkin tak pernah benar-benar siap menghadapi kematian, tapi yang lebih menakutkan lagi adalah menjalani hidup tanpa benar-benar memahami apa artinya hidup.
Dari kisah ini, kita belajar bahwa mungkin ada alasan kenapa beberapa dari kita kembali. Bukan untuk menjawab semuanya, tapi untuk membawa pesan. Bahwa hidup ini harus dijalani dengan kesadaran bahwa setiap momen sangat berharga. Dan bahwa kadang, hantu paling menyeramkan bukan berasal dari dunia arwah, tetapi dari penyesalan yang belum kita tuntaskan. Sekarang, izinkan kami bertanya pada kalian. Apakah kalian percaya ada sesuatu setelah kematian? Ataukah kalian pernah mengalami pengalaman serupa? Sebuah kejadian aneh, tak terjelaskan, yang mengubah cara kalian memandang hidup? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami ingin tahu bagaimana cerita ini menyentuh hati kalian. Jangan lupa untuk like jika kisah ini memberi makna baru. Share agar lebih banyak orang merenungkan kembali arti hidup. Dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya yang mungkin akan membuka mata atau hati kalian. Karena di channel cerita penuh makna inspirasi, kami percaya bahwa setiap kisah, bahkan yang terdengar paling mistis sekalipun, bisa mengajarkan kita sesuatu tentang kemanusiaan. Judul cerita ini, Kehidupan Setelah Kematian. Dari kisah nyata ke misteri menghantui. Bukan sekadar judul, tapi undangan untuk merenung. Mungkinkah yang kita sebut akhir, sebenarnya hanyalah awal dari segalanya? Sampai jumpa di kisah berikutnya, teman-teman inspirasi.